Tempat paling nyaman adalah keluarga. Dalam keluarga, kita bisa saling menguatkan, melindungi, memberi rasa aman, dan memberikan rasa nyaman. Tapi, kisah pilu zaman family pada tahun 2019 seolah mematahkan kesan tentang keluarga. Mari kita lanjut bahas kisah Malin Kundang in real life ini, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Menhaz Zaman lahir di Bangladesh 1996. Menhaz ini dikenal alim, pemalu, pendiam. Bisa dikatakan Menhaz ini kalau bahasa anak sekarang itu nerd. Dia juga suka belajar, patuh dengan orang tua. Pokoknya dia ini contoh harapan orang tua kepada anak. Monirus Zaman, ayah dari Menhaz, ada Momotaz, juga ibu dari Menhaz, ada Malesa, adik kandung dari Menhaz, dan juga Foriza, nenek dari Menhaz. Jadi ceritanya, keluarga Zaman ini imigran dari Bangladesh ke Kanada. Tapi meski mereka warga imigran, mereka juga masih pegang adat istiadat asalnya dan gak terpengaruh sama budaya barat. Monirus dan Momotaz punya dua anak, yaitu Menhaz dan Malesa. Karena ibu Momotaz ini kerepotan ngurusin dua anak, Monirus panggil ibunya dari Bangladesh, yaitu ibu Foriza. Singkat cerita, karena saking kerja kerasnya Monirus, dia bisa beli mobil dan rumah. Anak-anak Monirus dan Momotaz makin lama makin dewasa. Sang orang tua menaruh ekspektasi besar nih kepada Menhaz, karena Menhaz yang terkenal alim, pinter, pendiam, dan harapan banget orang tua. Karena Menhaz emang dasarannya penurut, jadi ekspektasi ayahnya kepada dia tuh dia iya-iyain aja. Di sekolah, Menhaz pun suka sama fisika, matematika, pokoknya pelajaran-pelajaran yang bisa diisyaratkan kalau dia itu anak pinter. Karena dia itu pengen ambil jurusan teknik. Tapi ini bertolak belakang sama adiknya, si Malesa. Malesa itu dikenal sebagai anak yang pemberontak, suka minum minuman keras, narkoboy, pokoknya udah terbawa pergaulan bebas dan yang gak bener. Sampai sering mereka itu dibanding-bandingin dengan orang tua. Mereka juga bilang kalau Menhaz itu anak yang terbaik. Karena si Menhaz ini emang gak gaul, keseharian Menhaz adalah main game online. Sampai suatu hari dia nemu game bernama Perfect Work Voice. Lama-kelamaan Menhaz lelah dengan ekspektasi keluarganya. Jadi dia lebih kecanduan ke game karena dia ngerasa game itu adalah pelarian sempurna. Singkat ceritanya, karena udah kecanduan, nilai-nilai Menhaz turun dan jarang banget pergi ke kuliah. Ujung-ujungnya dia di DO. Setelah di DO dari New York University, Menhaz ini nggak bilang ke orang tuanya karena takut dianggap sebagai kegagalan. Karena saking takutnya, Menhaz menyembunyikan kabar ini, tapi dia beraktivitas seperti biasa, seperti berangkat kuliah jam 7 pagi, pulang juga jam seperti biasa, dan kejadian ini berulang selama 4 tahun. Pas summer 2019, orang tua Menhaz mulai menanyakan tentang wisudanya. Menhaz panik karena kebetulan sepupunya masuk di universitas yang sama, ngebongkar ini ke keluarganya. Kehidupan di dunia maya juga semakin gila. Menhaz yang udah stres bilang ke teman-teman komunitas di gamenya kalau dia mau menghilangkan nyawanya sendiri. Makin lama makin didesak, akhirnya Menhaz bilang kalau wisudanya tanggal 28 Juni. Orang tua Menhaz senang dengar kabar ini, tapi Menhaz stres. Dan akhirnya dia pilih jalan yang tidak akan diduga oleh semua orang. Tanggal 27 Juni di malam hari, Menhaz datengin nenek dan ibunya yang lagi tidur dan langsung menghajar keduanya sampai hilang nyawanya pakai linggis. Kalau dipastikan hilang nyawanya, Menhaz ngapain? Menhaz masih sempat main game dan dia bilang ke teman-temannya, "Aku barusan menghabisi ibu dan nenekku. Aku sedang menunggu adikku pulang dalam 5 menit dan ayahku dalam 1 jam." Gak lama, Melesa datang dari kerja. Gak pakai lama, Menhaz langsung abisin Melesa dengan cara yang sama. Abis ngabisin adiknya, Menhaz ngapain? Nge-game lagi. Pas dengar ayahnya datang, Menhaz dengan tenang ke garasi dan langsung melayakkan linggis ke kepala ayahnya. Dan hilang juga nyawanya. Menhaz balik ke laptopnya, terus bilang ke teman-teman online-nya, "Aku sudah menghabisi seluruh anggota keluargaku." Respon teman online, ya dikira bercandaan doang. Menhaz
langsung membuktikan dengan kirim foto kondisi keluarganya. Semua teman online panik, soalnya Menhas juga bilang mau nemuin mantannya buat yang terakhir kali. Semua teman online bingung, soalnya takut Menhas juga ngabisin si mantan. Semua teman-teman online Menhas sibuk cari alamat si Menhas buat berhentiin dia. Dan salah satu gamers akhirnya nemuin alamat si Menhas dan lapor polisi. 12 jam kemudian, polisi datang buat tangkap si Menhas. Dan akibat perbuatannya, Menhas telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat selama 40 tahun. Well, menurut kalian, apa yang dilakukan Menhas ini akibat tekanan dari keluarga? Atau memang dia kerasukan setan jadi gelap mata? Yang pasti perbuatan ini nggak bisa dibenarkan dari segi manapun. Aku nggak sabar pengen baca komen kalian tentang kasus ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe buat yang belum subscribe agar kita semangat buat konten baru. Bye!